Yang pertama, ada profil perusahaan, gambaran perusahaan, struktur organisasi, dan kebutuhan SDM. PT Zipco Indonesia yang dikenal dengan merek dagang Zipco adalah perusahaan yang bergerak di industri teknologi transportasi dan layanan berbasis digital. Zipco menyediakan beragam layanan inovatif termasuk transportasi online dengan pilihan ojek motor dan mobil berbasis bahan bakar maupun listrik, jasa layanan pijat online, serta jasa kebersihan online. Dengan fokus pada kemudahan akses dan kenyamanan pelanggan, seluruh layanan Zipco didukung oleh aplikasi digital modern dan ramah pengguna. Didirikan dengan visi untuk menjadi mitra kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas dan gaya hidup, Zipco terus memperluas jangkauannya di berbagai kota Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tapi juga ramah lingkungan melalui penggunaan teknologi kendaraan listrik. Struktur organisasi perusahaan dirancang untuk mendukung operasional yang dinamis dan layanan pelanggan yang optimal. Struktur ini mencakup beberapa divisi utama, yaitu yang pertama ada divisi operasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan transportasi pijat dan kebersihan. Yang kedua ada divisi teknologi dan inovasi yang fokus pada pengembangan aplikasi dan integrasi teknologi baru. Yang ketiga ada divisi SDM yang mengelola perekrutan, pelatihan, pengembangan karyawan, dan retensi. Yang keempat ada divisi pemasaran dan hubungan pelanggan, menangani komunikasi merek dan promosi. Dan yang kelima ada divisi keuangan, mereka mengelola aspek keuangan dan administrasi. Selanjutnya ada kebutuhan utama SDM perusahaan. Yang pertama ada pengemudi dan mitra layanan pijat serta kebersihan yang memiliki komitmen tinggi terhadap layanan pelanggan dan mengikuti pelatihan intensif. Yang kedua, ada profesional teknologi dengan keahlian dalam pengembangan perangkat lunak, data analitik, dan sistem keamanan aplikasi. Yang ketiga, ada tim pemasaran dan hubungan pelanggan yang kreatif, inovatif, serta mampu memahami kebutuhan pasar yang terus berkembang. Yang terakhir, ada staf operasional dan administrasi yang andal dalam menjalankan proses bisnis secara efisien. Selanjutnya, penjelasan singkat mengapa strategi SDM yang dipilih sesuai dengan perusahaan. Mengapa strategi yang dipilih sesuai dengan perusahaan? Karena strategi SDM Zipco mendukung layanan berkualitas tinggi dengan pendekatan. Yang pertama ada rekrutmen, portal online, dan media sosial untuk menjangkau kandidat teknologi savvy. Yang kedua ada pelatihan, pengembangan teknis dan soft skills meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga ada manajemen kinerja, KPI berbasis data memastikan standar layanan terpenuhi. Yang keempat ada kompensasi, gaji kompetitif, bonus, dan tunjangan meningkatkan loyalitas. Yang terakhir ada retensi, penghargaan, pengembangan karir, dan fleksibilitas kerja menciptakan keseimbangan hidup kinerja. Lalu ada proses rekrutmen, saluran, dan metode promosi. Rekrutmen adalah proses penting dalam mencari kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia. Ada beberapa saluran rekrutmen yang digunakan. Di antaranya, pertama ada portal karir online. Perusahaan memanfaatkan platform seperti LinkedIn, Jobstreet, dan situs resmi perusahaan untuk mengiklankan lowongan pekerjaan. Kedua ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ketiga ada kampus dan universitas. Perusahaan bekerja sama dengan universitas pertama untuk program rekrutmen kampus seperti job fair dan magang. Keempat ada rekomendasi internal. Perusahaan memberikan insentif kepada karyawan untuk merekomendasikan kandidat potensial. Nah, selanjutnya metode promosi juga memainkan peran penting dalam menarik minat kandidat. Beberapa metode promosi meliputi: pertama ada iklan digital dan konten edukasi menggunakan Google Ads dan platform iklan lainnya untuk meningkatkan visibilitas lowongan pekerjaan. Nah, berikut adalah contoh iklan lowongan pekerjaan PT Zipco. Dua ada pameran karir. Berpartisipasi dalam acara pameran karir guna memperluas jaringan kandidat potensial. Nah, lalu untuk target audiens dan alasan pemilihan saluran rekrutmen. Target audiens utama adalah generasi muda yang akrab dengan teknologi seperti mahasiswa dan lulusan baru, serta profesional dengan keahlian teknis.
Media sosial dan portal karir online dipilih karena efektif menjangkau kandidat dengan kemampuan teknologi tinggi. Sementara itu, program kampus dirancang untuk menarik lulusan berbakat. Seleksi kandidat. Diagram atau alur proses seleksi mulai dari aplikasi hingga keputusan akhir. Proses seleksi kandidat di PT Zipgo Indonesia dilakukan secara bertahap, yakni yang pertama seleksi administratif. Ini merupakan peninjauan CV dan dokumen pendukung untuk memastikan kandidat memenuhi persyaratan dasar seperti pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, ada wawancara awal. Ini dilakukan oleh tim HR untuk menilai motivasi, komunikasi, dan kecocokan budaya perusahaan. Yang ketiga, ada wawancara teknis. Ini dilaksanakan oleh kepala divisi terkait untuk menilai kompetensi teknis peserta. Yang keempat, ada tes psikologi. Ini untuk mengukur kecocokan kandidat dengan budaya perusahaan dan kemampuan menghadapi tantangan kerja. Yang kelima, ada penawaran kerja. Proses ini, kandidat yang lolos diberikan penawaran resmi, termasuk rincian gaji, manfaat, dan tanggung jawab pekerjaan. Penjelasan alat atau kriteria seleksi yang digunakan untuk menilai kandidat. Alat atau kriteria seleksi yang dipakai adalah yang pertama ada seleksi administratif, menggunakan kriteria pendidikan, pengalaman, dan keterampilan teknik sebagai dasar. Yang kedua ada wawancara awal, yakni fokus pada motivasi, komunikasi, dan kesesuaian nilai dengan budaya perusahaan. Yang ketiga ada wawancara teknis, yakni menggunakan pertanyaan atau simulasi kerja untuk menguji keahlian teknis kandidat. Yang keempat ada tes psikologi, yakni menilai kecocokan kandidat terhadap budaya perusahaan dan kemampuan menangani tekanan kerja. Pelatihan dan pengembangan. Deskripsi program pelatihan, yaitu tujuan pelatihan dan format pelatihan. Contohnya adalah pelatihan kelas, on the job training, dan pelatihan daring. Tujuan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan teknis, misalnya pengembangan aplikasi, navigasi, dan keselamatan kerja. Yang kedua, mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pengelolaan konflik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dan pemahaman visi dan misi serta proses bisnis perusahaan. Format pelatihan. Yang pertama ada onboarding training. Program ini adalah pengenalan awal untuk karyawan baru dan mitra kerja yang mencakup penguasaan sistem operasional dan pengenalan budaya perusahaan. Yang kedua, ada on the job training. Pelatihan ini adalah pelatihan langsung yang dilakukan di tempat kerja untuk membantu karyawan memahami tugas harian mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, ada pelatihan daring atau e-learning. Pada program ini menyediakan modul pelatihan berbasis online yang fleksibel seperti penggunaan aplikasi perusahaan, penanganan pelanggan, dan kebijakan keselamatan kerja. Yang keempat, ada workshop dan seminar, yaitu adalah mengadakan kegiatan tatap muka untuk pengembangan kompetensi khusus seperti pelatihan teknologi terkini bagi divisi teknologi dan inovasi. Penjelasan tentang dampak program pelatihan terhadap pengembangan karyawan. Dampak pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, untuk karyawan, meningkatkan keterampilan dan peluang pengembangan karir, serta memperkuat rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang kedua, untuk perusahaan, memastikan kualitas layanan tetap terjaga, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan daya saing dalam industri. Selanjutnya, manajemen kompensasi. PT Zipgo Indonesia menawarkan berbagai jenis kompensasi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Yang pertama, gaji pokok. Diberikan secara kompetitif, ditentukan berdasarkan tanggung jawab, pengalaman, dan performa masing-masing individu. Kemudian, bonus berbasis kinerja sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian individu maupun tim. Selanjutnya, ada insentif.
diberikan kepada mitra berprestasi seperti pengemudi dengan ulasan terbaik. Dan terakhir, tunjangan tambahan mencakup asuransi kesehatan, subsidi transportasi, serta program kesejahteraan lainnya yang dirancang untuk mendukung kebutuhan karyawan. Bersama PT Zipgo Indonesia, kami berkomitmen memberikan kompensasi terbaik untuk mendorong semangat kerja dan kesejahteraan Anda. Selanjutnya, simulasi sistem pembayaran bonus berbasis kinerja di PT Zipgo Indonesia. Sistem ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pengemudi yang memiliki kinerja terbaik. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu kepuasan pelanggan sebesar 40%, penyelesaian target sebesar 30%, dan kepatuhan SOP 30%. Kombinasi dari ketiga kriteria ini akan menghasilkan skor total yang menentukan besarnya bonus. Skema bonus ditentukan berdasarkan skor kinerja, yaitu jika skor 85-100, pengemudi mendapatkan bonus sebesar 1 juta. Jika skor 70-84, pengemudi mendapatkan bonus sebesar 800.000. Jika skor 50-69, pengemudi mendapatkan bonus sebesar 500.000. Namun, jika skor kurang dari 50, maka pengemudi tidak mendapatkan bonus. Simulasi perhitungan bonusnya yaitu jika seorang pengemudi menyelesaikan 120 dari 150 layanan, maka ia memenuhi 24% dari target. Pengemudi tersebut juga mendapatkan kepuasan pelanggan sebesar 90%, yang berarti memberikan kontribusi 36% terhadap skor total. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap SOP adalah 80%, yang memberikan 24% kontribusi tambahan. Dengan demikian, skor total pengemudi adalah 84. Berdasarkan skema bonus, pengemudi ini berhak menerima 800.000. Sebagai bentuk apresiasi lebih, perusahaan juga memberikan penghargaan non-finansial kepada mitra terbaik setiap bulannya. Penghargaan ini berupa sertifikat penghargaan yang menunjukkan pengakuan atas kinerja mereka. Dengan sistem ini, PT Zipgo Indonesia tidak hanya mendorong produktivitas pengemudi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Sistem ini menciptakan suasana kerja yang kompetitif dan adil, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengelolaan kinerja. Zipgo menggunakan sistem penilaian kinerja berbasis KPI yang dievaluasi secara berkala untuk mengukur produktivitas dan kualitas layanan. Penilaian dilakukan berdasarkan data objektif seperti ulasan pelanggan dan laporan perjalanan yang memberikan gambaran jelas tentang performa individu dan tim. Perusahaan juga mendorong budaya umpan balik dengan pertemuan rutin antara karyawan dan manajer untuk membahas hasil kinerja. Umpan balik konstruktif membantu identifikasi kekuatan dan area yang perlu perbaikan. Untuk mitra, umpan balik diberikan melalui aplikasi untuk pemantauan dan pengembangan lebih lanjut. Berikut merupakan siklus evaluasi kinerja Zipgo, yaitu penetapan target dengan berdasarkan KPI yang sesuai dengan visi perusahaan. Lalu penilaian dengan menggunakan data objektif untuk mengevaluasi performa individu dan tim. Lalu umpan balik dengan diskusi rutin antara manajer dan karyawan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan. Dan yang terakhir, tindak lanjut dengan memberikan penghargaan atau pelatihan tambahan untuk mendukung pengembangan. Strategi retensi karyawan. Zipgo menawarkan berbagai peluang pengembangan karir melalui promosi internal yang transparan dan program pelatihan berkelanjutan. Hal ini memberi karyawan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang lebih besar di masa depan, yang mendorong mereka untuk berinvestasi dalam kemajuan karir mereka di perusahaan. Penghargaan atas dedikasi dan kinerja luar biasa juga diterapkan, seperti program mitra berprestasi dan karyawan terbaik bulanan.
Bonus kinerja dan sertifikat penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka, mendorong semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Selain itu, Zipgo mengutamakan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan menyediakan fleksibilitas kerja, seperti kerja jarak jauh dan penyesuaian jadwal kerja. Strategi retensi ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan karyawan, memperkuat loyalitas, dan memastikan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Dampak retensi terhadap produktivitas karyawan di PT Zipgo Indonesia. Program pelatihan dan pengembangan yang diterapkan perusahaan secara konsisten telah membantu meningkatkan keterampilan karyawan. Selain itu, program ini juga memperkuat rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. Hal ini diakui berkontribusi secara signifikan, terutama pada peningkatan produktivitas karyawan dan kualitas layanan yang diberikan. Sebagai contoh nyata, tingkat retensi karyawan meningkat dari 60% pada tahun 2022 menjadi 90% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa strategi retensi yang diterapkan perusahaan telah berhasil dan mampu menciptakan dampak positif secara berkelanjutan. Dari sisi produktivitas, Zipgo menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, fleksibel, dan suportif. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya membantu menjaga loyalitas karyawan, tetapi juga mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih konsisten. Loyalitas yang terbangun ini pada akhirnya mendukung pencapaian target perusahaan secara lebih efektif dan berkesinambungan. Lingkungan kerja. Desain lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, contohnya adalah ruang kerja yang nyaman dan fasilitas tambahan seperti ruang istirahat. Kantor dirancang dengan ruang terbuka, area istirahat yang nyaman, dan ruang diskusi untuk merangsang kreativitas serta kolaborasi antar karyawan. Desain kantor yang dinamis bertujuan agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Selain untuk karyawan, Zipgo juga memastikan mitra kerja seperti pengemudi dan penyedia layanan mendapatkan fasilitas memadai, seperti pusat perawatan kendaraan, ruang istirahat, dan fasilitas kesehatan. Fasilitas pelatihan yang terpusat disediakan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan layanan berkualitas. Budaya kerja di perusahaan. Budaya kerja di Zipgo mengedepankan inklusivitas dan kolaborasi dengan mendorong keberagaman dan ide-ide unik dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka di mana setiap individu merasa dihargai. Yang ketiga, kebijakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi melalui fleksibilitas kerja seperti opsi kerja jarak jauh. Dan kesehatan kerja atau K3. Ini merupakan penjelasan singkat tentang prosedur keselamatan kerja yang diterapkan. Perusahaan secara rutin melakukan audit dan inspeksi terhadap fasilitas kerja untuk memastikan bahwa semua peralatan, infrastruktur, dan proses kerja memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Zipgo memberikan pelatihan K3 secara berkala kepada seluruh karyawan. Pelatihan ini meliputi penggunaan alat pelindung diri atau APD, penanganan situasi darurat, serta pencegahan kecelakaan kerja. Selain itu, simulasi evakuasi darurat secara rutin dilakukan untuk meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi situasi yang berisiko. Data singkat dampak program K3 terhadap karyawan. Setelah menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, PT Zipgo Indonesia berhasil menurunkan jumlah insiden kerja secara signifikan dari 15 kasus menjadi hanya 5 kasus. Hal ini menunjukkan keberhasilan program K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi semua karyawan. Selain itu, perusahaan telah menerapkan prosedur penanganan insiden kerja yang jelas dan responsif. Jika terjadi kecelakaan kerja, Zipgo segera melakukan investigasi untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Melalui pendekatan yang holistik terhadap keselamatan dan kesehatan kerja,
Zipgo tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, tetapi juga aman, sekaligus mendukung kesejahteraan seluruh karyawannya. Komunikasi dalam organisasi. Penjelasan saluran komunikasi organisasi. Perusahaan menyediakan saluran komunikasi terstruktur seperti rapat rutin, email internal, platform digital, dan papan pengumuman guna memastikan informasi disampaikan secara efisien kepada seluruh karyawan. Zipgo mendorong komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan dengan forum diskusi, sesi tanya jawab, dan survei internal untuk mendengarkan aspirasi, saran, dan kekhawatiran mereka. Ini memastikan setiap suara didengar dan ditindaklanjuti, memperkuat hubungan antara pihak manajemen dan karyawan. Perusahaan juga memperoleh komunikasi lintas departemen dengan program kolaborasi dan tim lintas fungsi untuk meningkatkan sinergi antara bagian dan mengurangi kesalahpahaman. Selain itu, Zipgo menyediakan pelatihan komunikasi untuk karyawan, mencakup keterampilan presentasi, negosiasi, dan penulisan profesional. Contoh simulasi rapat atau pemberian arahan dari manajer ke karyawan. Zipgo memberikan contoh implementasi komunikasi melalui pelatihan dan evaluasi rutin, yakni yang pertama, saat memberikan arahan, manajer menggunakan forum seperti sesi onboarding untuk karyawan baru yang mencakup mengenal sistem operasional dan budaya perusahaan. Yang kedua, karyawan juga diberikan pelatihan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam negosiasi, presentasi, dan penulisan profesional yang mendukung pertemuan rutin dan penyampaian arahan dengan jelas. Kesimpulannya adalah, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM secara holistik merupakan fondasi penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Dengan mengintegrasikan pengembangan karyawan, manajemen kompensasi yang kompetitif, pengelolaan kerja berbasis indikator, serta strategi retensi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan, tetapi juga memperkuat daya saing organisasi dalam jangka panjang. Dan terakhir, investasi dalam pengelolaan SDM secara holistik adalah investasi pada keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan menghargai peran SDM sebagai aset strategis, organisasi dapat memastikan pencapaian visi dan misi, sekaligus menciptakan dampak positif bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas.